Halo teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kali ini aku mau nge-vlog bersama. Halo, aku Rena. Rena ini siapa? Teman kampus. Teman kampus. Rena ini salah satu anak S1 di kampus aku. Hari ini kita lagi ngafe ya Ren ya. Tumben banget nih aku ngafe Ren. Oh, iya. Aku tuh anak rumahan, tipikal anak rumahan yang Gitu. biasanya cuma diem di rumah, tiduran di rumah gitu. Nah, di vlog kali ini aku tuh mau share sesuatu yang menurut aku menarik untuk teman-teman ketahui. Aku sebenarnya pengen bikin vlog ini dari lama Ren, tapi belum sempet karena Kalau di rumah kenapa? kalau di rumah aku tidur. Oh, mager. Nah, Buat videonya. nah sekalian karena hari ini lagi keluar rumah bareng Rena, ya udah kenapa enggak gitu ya. Kita ke pembahasan kita kali ini aja. Anyway, yang mau aku sharing adalah fun fact about living in Korea. Banyak banget fun fact yang aku mau share. Beberapa di antaranya adalah di sini tuh sebagai orang asing yang tinggal di Korea, awalnya aku mikir orang-orang sini itu nggak friendly, terus mohon maaf ya agak rasis karena ya kita apalagi sebagai orang Muslim ya, jadi aku dulu tuh awalnya takut gitu, agak takut gitu, karena aku takut dirasisin, aku takut diperlakukan secara gimana ya, secara beda karena aku Muslim, karena aku pakai hijab gitu. Tapi itu semua berubah saat aku bener-bener sampai di sini, karena pemikiran itu bener-bener terbuang gitu aja Ren. Apalagi saat aku ketemu banyak orang yang friendly banget, yang open minded banget so far, kayak 100% dari orang yang pernah aku ketemui, hampir 90% di antara mereka itu semuanya baik semuanya. Gitu. Contohnya nih, ini bener-bener yang bikin aku ngerasa ya Allah, aku tuh di sini dikelilingi orang-orang baik gitu loh. Contohnya kalau aku lagi naik Jihacheol, naik subway gitu, pernah ada kejadian aku tuh, kan aku lagi di Seoul nih ya. Di Seoul kan banyak lainnya ya. Untuk aku yang bukan anak Seoul, aku pasti bingung kan kalau aku lagi ke sana. Jadi saat itu aku tuh nenteng koper aku gini. Terus tiba-tiba ada bingung gitu, aku harus naik mana ya. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak dong yang mungkin dia ngelihat aku kebingungan gitu ya. Tapi aku nggak tanya orang gitu. Dia tiba-tiba deketin aku, mau kemana? Terus aku jelasin, aku kepingin kesini. Oh, kamu pakai line ini. Tiba-tiba gitu loh. Tiba-tiba aku nggak minta tolong untuk tunjukin jalan, tapi dia menawarkan dengan senang hati, menawarkan dirinya untuk nolong gitu. Itu salah satu hal yang aku apresiat banget. Itu salah satu di antaranya. Yang kedua, waktu aku masih tinggal di Daejeon nih, aku pernah baru pertama kali aku keluar asrama Ren. Aku mau ketemu kenalanku gitu kan. Aku tuh nggak tahu arah, karena itu pertama kali buat aku di Korea kan. Aku pertama kali nyampe, terus aku tanya beberapa orang. Aku tanya 3 orang berbeda Ren. Semua di antara mereka tuh ngasih tahu bener-bener secara friendly, terus sabar gitu loh. Aku inget satu perempuan anak SMA kayaknya. Waktu aku di Jiha Sangga. Jiha Sangga itu pertokoan bawah tanah tuh loh. Kan ada itu kan. Aku ketemu anak SMA di sana, aku masih bingung. Jadi aku tanya dia, "Ini aku mau ke sana nih, aku mau ke mall ini, aku mau ketemu teman aku di sana, tapi aku nggak tahu di mana." Dia tuh gini Ren, dia harusnya ke arah lawan, Nganterin. udah nganterin aku, dia nganterin aku sampai beneran di depan mall itu gitu. Padahal sebenarnya dia bisa aja kan ngasih tahu kamu belok sini, terus kemana. Tapi dia dengan senang hati nganterin aku sampai di tujuan aku gitu loh. Itu pertama kali aku di sini, jadi impression aku dari pertama kali di sini tuh bagus banget tentang orang Korea. Kalau Rena sendiri gimana? Sama sih, banyak ada yang baik, ada yang nggak juga pastinya. Dimanapun sama aja. Terus kayak dibantuin gitu juga sering juga. Kayak bisa tuh nanya, mau ini kesini gimana? Terus bener-bener diantarin tuh berapa kali ada. Waktu aku bingung kemana, gak nanya pun dia nyamperin. Coba kesini. Tapi yang nggak enaknya juga ada. Kayak misalnya karena aku mungkin berhijab, aku pernah diusir dari bus. Iya, padahal tuh baru-baru ini musim dingin Diusir ini. dari bus? Kenapa? Belum naik. Jadi kan nunggu tuh ada bus lah. Kamu nggak pakai masker? Pakai. Jadi tuh aku mau ke satu tempat, terus udah nunggu kayak ada 5-10 menit lah aku nunggu di situ, musim dingin. Dingin lah pasti nunggu bus kan. Pas busnya udah dateng, dia buka pintunya tanpa dia kayak tangannya kayak gini-gini langsung tutup pintunya, langsung pergi. Itu Pak sopirnya? Pas sopirnya. Boya. Makanya aku tuh speechless, kayak nggak bisa berkata-kata. Aku diem bentar dulu. Saya tuh kan
aku udah nunggu lama sendiri doang juga di situ. Sama temenku ada satu berdua kita saya cuma lihat doang, kita sama pakai jilbab perempuan kan, Indonesia juga. Terus ya udah kita langsung naik taksi, udah kayak mager banget naik bus. Padahal musim dingin, disayangkan terus banget. Kita tuh literally diusir. Kayak ngapain juga Pak, kalau nggak mau naikin kita, kenapa berhenti gitu dibuka itunya. Itu pengalaman pertama yang nggak mengenakan. Ada lagi. Apa dong? Kalau musim panas, aku sering banget kayak dipegang-pegang sama Ajuma, kayak kenapa kamu pakai ini? Nggak panas. Dipegang-pegang, kayak beneran dipegang. Kayak jadi kan nggak nyaman kan, apalagi kalau di subway kan kadang tuh rame naik ke atas kan. Iya betul. Kayak kita belakang-belakangan di elevatornya kan. Di belakang aku kayak ini kenapa kamu pakai ini gini. Terus dipegang-pegang, aku tuh orangnya nggak nyaman digituin. Iya dong, orang asing. Jadi itu, tapi itu semua aku rasain semenjak aku tinggal di sini di daerah sini. Oke, di tempat tinggal dulu, alhamdulillahnya hanya yang kayak kakak ceritain semua kayak gitu. Itu sih betul. Kalau aku sendiri so far seperti yang aku bilang tadi ya, hampir 90% orang yang aku temuin semuanya baik semua. Jadi aku so far masih belum punya pengalaman buruk, diperlakukan buruk gitu sama orang di sini. Fun fact lainnya apa nih, Ren? Sebenarnya aku nulis banyak hal di sini, teman-teman. Nah, aku baca deh. Boleh. Tambahin kok apa deh. Boleh. Oh ya, di sini pintu rumah di Korea itu beda dari di Indonesia, guys. Jadi kayak yang teman-teman lihat di drama, semua pintu rumah di sini tuh nggak pakai kunci, nggak pakai kunci manual ya kan, Ren? Sebenarnya udah pakai apa tuh ya, alat gitu loh, yang mana kita hanya tinggal masukin kode atau password aja, udah deh gitu. Jadi menurut aku itu simple dan lebih aman gitu. Yang penting kita nggak nge-share password kita ke orang lain aja udah aman gitu kan. Itu sih fun fact lainnya. Terus tiap kali pakai toilet umum, aku selalu ngerasa gimana ya? Aku tuh anaknya jijian, Ren. Karena ya tahu sendiri ya, toilet umum kan pasti pandangan kita, aduh pasti kotor, jorok segala macam. Tapi di sini hampir semua toilet umum tuh bersih nggak sih? Bersih banget di sini. Jadi untuk pakai tuh kita nggak risih, nggak jijik gitu kan. Cuman di sini kalau mau cebok tuh susah, teman-teman, karena di sini hampir semua toilet itu nggak pakai keran untuk kita bisa pakai untuk cebok. Jadi aku biasa pakai ini, botol aqua. Aku bawa botol, terus aku isi air dulu di depan, baru aku pakai cebok gitu. Itu sih enaknya. Itu ada beberapa kayak di mall yang kayak di hotel yang lebih fancy, biasanya udah ada airnya sih. Gitu ya. Tapi kok yang umum kayak di subway atau di terminal gitu ya, itu nggak ada. Jadi kita harus wajib banget sedia botol untuk kita bisa isi air untuk cebok gitu. Iya, ini unik sih menurut aku, karena ya aku kalau nggak cebok pakai air, aku masih risih gitu, Ren. Kita kan muslim kan. Habis gitu, aduh banyak banget nih. Sampah. Di sini sampah itu bener-bener kita harus pisahin sesuai jenisnya. Betul. Buang sampah itu nggak sembarangan, nggak boleh dan nggak bisa sembarangan. Karena di sini kita diawasin sama CCTV. Kalau misalnya kita nggak sesuai. Betul. Karena CCTV ada di mana-mana di sini kan. Jadi kalau kita mau ngelanggar tuh gampang banget. Kita ditangkap, kita ketahuan tuh kita gampang banget. Jadi selain kita yang harus hati-hati, itu melatih kita untuk hidup disiplin di sini ya. Benar. Nah, pemisahan sampah di sini adalah ada beberapa bagiannya. Pertama ilban seregi, yang nggak sih? Yang nggak bisa didaur ulang. Ilban seregi, betul ya? Iya. Kemudian Jewaryong seregi, betul. Kemudian Amsikmul seregi ya. Yang Jewaryong seregi banyak bagiannya di plastik, ada yang can, kertas, ada yang can itu lebih ke aluminium ya. Betul. Terus kalau mau buang sampah barang besar, kita harus lapor dulu. Betul. Apa ya kok Indonesia RT RW apa sih namanya, kayak pusat giniin sampah. Lapornya tuh ke situ dulu. Barang gede di sini kayak contohnya misalnya mau buang meja gini. Betul. Kita nggak boleh sembarang buang. Asal. Itu tuh apa sih namanya, dilaporkan dulu ke ada pusatnya di setiap daerah. Aku baru dengar. Dikasih kayak nomor stiker, baru ditempel, baru boleh taruh depan rumah. Nanti bakal diambil. Betul. Itu bayar ya? Iya, bayar. Untuk beli stiker itu kan, kayak kita
beli stiker untuk sampah yang lain tuh kan. Maksudnya bukan sampah yang lain, Sigmus Regi. Kan kalau kita mau buang sampah ada tempat plastik khusus. Nah itu kita harus beli juga. Betul. Jadi kalau di Sigmus Regi atau sampah makanan, sampah masakan gitu ya, kita bekas sayuran habis masak gitu kan, kita dimasukin ke ziplock, habis gitu di hari-hari tertentu. Kalau di tempat aku tinggal tuh dalam seminggu ada 3 kali, 3 hari, Senin, Rebo sama Jumat mereka ambil sampah itu. Nah, sampah dari yang kita kumpulin itu kita masukin ke tong sampah. Di sana ada gininya juga, ada apa sama isi kapasitasnya. Misalkan sampah itu ada yang untuk 2 liter, berarti kita harus beli stiker yang 2 liter gitu. Ada yang 5 liter, berarti kita beli yang 5 liter itu. Tergantung dari banyaknya sampah yang kita punya aja. Stiker yang harus kita beli itu tergantung dari sampah yang kita buang. Berarti sini pengelolaan sampahnya bagus gitu. Karena kalau kita ketahuan misalkan nyampur sampah atau buang sampah sembarangan, pertama mungkin kalau nggak dilihat secara langsung oleh CCTV, mungkin si jibjuinnya yang akan negor. Waktu itu aku pernah ditegur karena aku baru pindah di sini, terus aku tuh nggak tahu dia harus dibuang di mana, karena kalau di asrama kan dibuangnya di satu tempat gitu. Yang ngurusin sampah kan ibu di gedung kan. Habis gitu di sini aku taruh dia di box di jajaran tempat sampah itu, karena di sana nggak ada namanya, dia udah kehapus gitu loh. Jadi aku mikirnya di sini nih ngumpulinnya. Satu ketika aku di SMS sama jibjuinku, dikasih tahu kalau buang sampah bukan di sini, Dek gitu. Terus aku masih bingung karena aku nggak ketemu langsung, jadi aku belum punya kesempatan untuk tanya. Jadi aku SMS, aku balas aja SMS-nya. Terus harus dibuang di mana? Ada tempat sampahnya yang untuk 2 liter tong itu dijelasin di sana. Habis ketemu baru dijelasin deh. Kalau buang sampah di sini, buang sampahnya di hari ini gitu. Terus habis gitu setelah dikasih tahu baru deh aku, berarti kalau tinggal di luar nggak kayak aku waktu tinggal di asrama nih gitu. Karena kan aku jelasin, Ren, dulu waktu di asrama saya gini waktu ngumpulin sampah. Kalau di sini beda deh digituin. Jadi aku baru deh aku tahu. Aku juga pernah ada pengalaman kayak gitu awal hari pertama aku pindah di Daegu? One Room juga. Karena aku selama ini kan di asrama kan. Terus hari pertama pindah di One Room, aku ada berapa sampah, bentar aja. Aku ada beberapa sampah, udah aku pisahin, aku udah tahu kok kita harus misahin sampah, cuman nggak tahu ada plastiknya dan hari-harinya. Jadi aku tuh udah pisah-pisahin, plastiknya aku nggak plastik khusus, cuman plastik biasa. Aku taruh depan gedung aku. Terus esokan harinya tiba-tiba semua sampahku ada depan pintu. Pintu rumah. Jadi aku mau keluar kan, kok semua ada di sini. Terus gak lama di depan gedungku ada langsung kayak stiker gitu, hari-hari dan cara memisahkan sampah. Gitu nggak ada yang ngasih tau, kayak ini kayak soalnya pas depan gedung aku tuh ada CCTV. Jadi nggak usah ngomong, langsung ditegur secara halus. Menurut kamu itu siapa yang giniin? Jibjuin kamu atau siapa? Kayaknya orang daerah yang CCTV itu. Saya pas gedung aku ini depannya langsung ada CCTV gitu. CCTV umum. Jadi kayak aku malu banget sih. Gitu. Tapi kan ya mungkin mereka udah ngerti kalau mungkin ini Wegugin yang tinggal di sini nih gitu, makanya belum tahu gitu. Jadi banyak dong sampah. Padahal tuh aku udah rajin banget misahinnya tuh. Pas semua gantung itu hijau orang seraginya, seraginya. Terus cuman nggak pakai plastik khusus, nggak di hari yang waktu buang sampah juga. Iya. Aku cuma taruh aja. Paginya semua sampah depan pintu. Kenapa di sini? Betul. Iya, plastiknya betul bukan plastik yang kalau kita beli apa dapat plastik itu dipakai, bukan gitu ya guys ya. Ada sendiri. Itu ada harinya juga. Ada harinya juga, betul. Itu pengalaman sih. Tapi bagus sih kan, jadi kita tahu gimana sistem di sini gitu kan. Habis gitu apalagi nih? Kalau di sini jangan khawatir nyasar. Karena apa? Karena mapsnya akurat banget. Bener-bener 100% akurat. Di sini tuh kemana-mana tuh sendiri tuh nggak takut kan? Aku juga gitu kan, soalnya kayak udah pakai Kakao Maps atau sudah pasti nggak bakal tersesat. Betul. Sigol apapun, asal kamu punya paket data, asal ada paket data di HP,
insya Allah kita tuh nggak akan nyasar. Karena selain bisa tanya orang, kita tuh kalau malas tanya orang atau malu atau keterbatasan bahasa, kita bisa pakai Naver Maps atau Kakao Maps di sini. Nggak kayak di Indonesia ya. Kalau kita pakai Google Maps tuh kan kalau di Indonesia, pernah tuh baby aku kan lagi nganter barang. Nganter barang pakai Google Maps, diantarinnya ke hutan tahu beneran. Jadi dia muter. Kayak langsung muter jauh, padahal tuh itu dekat. Itu sering banget. Di sini tuh akurat sih. Ini, apalagi ini, kita tuh kalau hidup di sini akan kebiasaan sebelum pergi-pergi akan kebiasaan lihat perkiraan cuaca nggak sih? Karena disesuaiin baju. Betul. Atau biar kita tahu aja nih, oh ya ntar akan hujan, kita bisa siap payung kan gitu. Kalau di Indonesia kan aku dulu jujur aku nggak pernah tuh lihat hari ini akan hujan apa enggak, itu enggak. Di sini lebih aware, betul. Aku lebih aware, saya mau nyesuaiin bajunya biar nggak terlalu tebal atau terlalu tipis. Sama bawa payung juga benar. Soalnya kayak di sini tuh nggak aneh kalau orang bawa payung, jadi tuh kelihatan dia ngecek meter gitu. Betul. Asik sih. Di sini tuh kalau kita lagi ke minimarket atau minimarket, mereka itu banyak yang menerapkan self service rent. Kayak misalkan nih kita ke Daiso. Seperti di video aku sebelumnya, waktu aku ke Daiso, aku kan ngasih tahu kalau kita bisa proses pembayaran barang yang kita beli seorang diri gitu. Jadi daripada nunggu ngantre di depan kasir, kita tuh enaknya ngelakuin sendiri gitu loh. Karena kan bisa hemat waktu juga kan. Yang aku tahu selain di Daiso itu di E-Mart. Di E-Mart ada, di tempat lain mungkin ada, cuma aku belum tahu aja sih. Tapi di beberapa minimart emang beberapa menerapkan self service. GS25 nggak ada sama sekali. Jadi, aku nggak pernah sih. Jadi kita cuma download application-nya buat bisa buka pintunya. Oh gitu. Terus di kayak ada QR code-nya buat bisa buka pintu. Kok kita kita nggak bisa masuk. Ntar juga di dalam kita emang nggak ada siapa-siapa di dalam. Oh, ini baru dengar sih kalau yang harus pakai QR code untuk di kampus bahasa aku tuh kayak gitu. Asik sih. Jadi nggak ada yang jagain, cuman kayak contohnya Indomaret lah, tapi nggak ada siapa-siapanya, pintunya kekunci tapinya. Kalau kita mau masuk harus ada QR code dulu. Gitu. Paham. Aku belum pernah sih ketemu yang itu. Yang aku sering ketemu itu adalah toko kelontong, tapi itu tadi kayak yang kamu bilang, dia nggak ada siapa-siapanya, nggak ada yang jaga guys, beneran literally nggak ada penjaganya, nggak ada kasirnya. Tapi kita nggak perlu tuh download aplikasi untuk bisa masuk ke tokonya, karena toko itu terbuka gitu, dalam arti kita tinggal masuk aja. Yang kayak aku bilang, kalau kita lagi ke Daiso, kita melakukan pembayaran sendiri apa segala macam kayak gitu, kayak sistem sama self service-nya diterapkan di toko itu. Yang ada hanya CCTV yang giniin kita. Jadi menurut aku ini ngelatih kejujuran sih. Baik juga, karena mungkin untuk orang yang introvert, yang malu untuk ketemu orang, di sini kan banyak ya anak-anak orang-orang yang kayak gitu ya. Yang orang-orang kayak gitu, jadi pergi ke minimart yang lagi nggak ada penjaganya, terus melakukan apapun sendiri, itu ngebantu orang-orang yang introvert, yang malu untuk ketemu orang. Asik sih. Iya loh, aku maksudnya bayangin kalau toko itu ada di Indonesia. Aku nggak underestimate orang Indonesia ya, cuma ya kita tahu sendirilah orang-orang di negara kita masih kayak gimana kan kita tahu gitu sih.